dan Kepmenpan RB nomor 649 tahun 2023 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar pada seleksi administrasi seperti kabar gembira untuk teman-teman guru honorer yang tidak lulus seleksi administrasi, bahwasannya secara resmi baru saja rilis surat edaran terbaru dari Kemendikbud kepada seluruh Pemda. Inilah terkait tentang banyak sekali guru honorer yang tidak lulus seleksi administrasi P3K Guru tahun 2023. Apakah kira-kira dengan rilisnya surat edaran Kemdikbud kepada seluruh Pemda ini akan bisa meluluskan seluruh guru honorer untuk diseleksi administrasi? Selengkapnya silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, baru saja rilis surat edaran terbaru dari Kemendikbudristek tertanggal 20 Oktober tahun 2023. Jadi ini baru saja teman-teman, yaitu surat edaran dengan nomor sekian. Ini adalah terkait tentang seleksi administrasi pada seleksi guru P3K tahun 2023. Surat edaran ini ditujukan kepada Kepala BKPSDM Provinsi Kabupaten Kota di seluruh Indonesia. Yang mana untuk surat edaran sendiri itu isinya adalah dengan hormat sehubungan dengan pelaksanaan seleksi administrasi pada seleksi guru P3K tahun 2023. Bersama surat ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, persyaratan pendaftaran seleksi guru P3K tahun 2023 telah diatur dalam Permenpan RB nomor 14 tahun 2023 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Pada pelamaran dilakukan secara daring dan pengunggahan dokumen secara elektronik melalui SSCASN. Kemudian untuk yang kedua, kriteria pelamar pada seleksi guru P3K itu tertuang dalam Kepmenpan RB nomor 649 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan seleksi kompetensi teknis menggunakan sistem komputer assist test atau CAT BKN yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Kemudian pelamar seleksi guru P3K adalah individu yang terdaftar pada basis data Kemdikbudristek atau basis data BKN. Sistem pendaftaran secara otomatis akan mengidentifikasi pelamar sesuai kategori, yaitu yang pertama pelamar kebutuhan khusus dan juga pelamar kebutuhan umum. Kemudian yang kelima terkait tentang linearitas ijazah ya, linearitas atau kesesuaian program studi S1 dan atau sertifikat pendidik terhadap jabatan yang dilamar pada pendaftaran seleksi guru P3K secara otomatis itu diverifikasi oleh sistem dan pelamar ini hanya dapat memilih jabatan yang linear berdasarkan hasil verifikasi sistem teman-teman. Nah selanjutnya, berdasarkan dari poin-poin di atas, kami harap panitia seleksi daerah inilah untuk yang pertama, tidak menambah persyaratan yang tidak sesuai dengan Permenpan RB nomor 14 tahun 2023 dan Kepmenpan RB nomor 649 tahun 2023 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar pada seleksi administrasi seperti yang pertama, pengalaman kerja minimal 2 tahun mengingat pelamar dari kategori PPG dan juga pelamar yang memiliki masa kerja kurang dari 2 tahun berdasarkan Dapodik ini tetap dapat mendaftar sesuai ketentuan Kepmenpan RB nomor 649 tahun 2023. Yang kedua, penyampaian berkas lamaran secara fisik ke instansi baik melalui pos maupun juga diantarkan secara langsung oleh pelamar. Kemudian batas minimal indeks prestasi kumulatif yang dapat dilamar. Kemudian surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Surat keterangan tersebut itu baru dipersyaratkan ketika pelamar telah lulus seleksi untuk proses pemberkasan atau pengisian DRH. Nah, kemudian berkas fisik, sertifikat pendidik maupun juga surat keterangan lulus atau SKL bagi lulusan PPG. Pelamar tidak lagi mengunggah sertifikat pendidik karena kepemilikan sertifikat pendidik itu didasarkan dari pada Dapodik ya. Seperti yang kita ketahui itu kita untuk guru ya, P3K guru itu
sertifikat pendidik itu diupload melalui SSCSN, tepatnya pada tahap kedua, yaitu memilih jenis seleksi. Di sana kan ada yaitu pertanyaan ya, apakah Anda punya sertifikat? Kalau misalkan kita punya, ya kita lakukan verifikasi langsung di sana kan teman-teman. Berdasarkan dari ketentuan Kepmenpan RB nomor 649 tahun 2023, selain terdaftar pada data Kemdikbudristek, pelamar yang berasal dari PPG ini dapat mendaftar tanpa memerlukan persyaratan lain teman-teman. Kemudian untuk yang kedua, yaitu tidak mengharuskan pelamar untuk mengikuti seleksi kompetensi atau ujian di instansi pelamaran, melainkan sesuai lokasi atau tempat pilihan pelamar yang tertera pada kartu pendaftaran. Kemudian mengikuti hasil verifikasi sistem terhadap kategori pelamar. Semua pelamar yang telah berhasil menyelesaikan pendaftaran pada SSCSN berarti telah memenuhi ketentuan pendaftaran yang dilakukan validasi ya, dan telah dilakukan validasi. Yang keempat, mengikuti hasil verifikasi linearitas yang telah diterapkan oleh sistem. Jabatan yang dipilih oleh pelamar itu telah disetujui dan dinyatakan linear terhadap program studi dan atau sertifikat pendidik pelamar oleh sistem. Jadi adalah merupakan sebuah kabar gembira dari Kemdikbudristek untuk teman-teman pendaftar P3K Guru yang mungkin saat ini banyak sekali yang tidak lulus seleksi administrasi. Semoga saja dengan adanya surat edaran ini, teman-teman yang nggak lulus seleksi administrasi ini nanti bisa berubah menjadi lulus seleksi administrasi. Dikarenakan dari Kemdikbudristek sendiri itu tidak memperbolehkan Pemda untuk menambah persyaratan yang tidak sesuai dengan dasar hukum pengadaan ASN P3K Guru tahun 2023. Seperti halnya di sini terkait tentang IPK ya, misalkan untuk yang poin C IPK. Kalau misalkan teman-teman ketika resume di sana itu untuk kolom IPK kosong. Memang demikian karena ketika kita mengisi biodata, mengisi data-data di SSCSN itu tidak ada kolom untuk mengisikan IPK. Maka sangat wajar jika IPK di sana itu tidak apa teman-teman, yaitu tidak terlihat ya. Jadi ini adalah disahkan oleh Kemdikbudristek. Kemudian juga terkait tentang pengkategorian. Nah, pengkategorian untuk pelamar kebutuhan khusus dan juga pelamar kebutuhan umum. Nah, kita itu masuk pelamar kebutuhan khusus dan kebutuhan umum itu juga sudah ditetapkan oleh sistem. Jadi kalau misalkan teman-teman masuk dalam kategori kebutuhan khusus, maka di sini berarti sudah diverifikasi oleh Dapodik dan juga Kemdikbudristek, maka kita ini berhak untuk menjadi pelamar kebutuhan khusus. Kalau misalkan teman-teman di sini di kebutuhan khusus ini kok nggak diluluskan, ya ini nanti semoga ini bisa segera lulus ya setelah dari Pemda ini mengetahui surat edaran dari Kemdikbudristek ini. Kemudian juga persyaratan masa kerja lebih dari 2 tahun itu adalah disyaratkan untuk P3K non guru. Kalau misalkan P3K guru itu tidak mempersyaratkan pengalaman kerja teman-teman. Dikarenakan di sini sudah dikategorikan kan. Untuk yang pelamar kebutuhan umum itu adalah masa kerja berapapun itu bisa mendaftar. Yang penting memiliki sertifikat pendidik dari jalur PPG, kemudian yang penting terdaftar di Dapodik. Kemudian juga banyak persyaratan yang tentunya nanti akan menguntungkan teman-teman yang nggak lulus seleksi administrasi, sehingga nanti bisa lulus seleksi administrasi. Oke, marilah kita tunggu kabar baik berikutnya setelah rilisnya surat edaran ini ke Pemda kita masing-masing. Semoga bisa meluluskan kita semua untuk guru honorer ini lulus seleksi administrasi P3K Guru tahun 2023. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.